Shalom. Apa kabar saudara-saudara sekalian, sahabat pendengar yang baik dan diberkati Tuhan? Sebelum saya berbagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan beri kepada kami. Dan hari ini, karena kemurahan Tuhan, maka kami mau mengisi kembali kehidupan kami dengan perkara-perkara rohani melalui renungan di hari ini. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, dan Tuhan tolong supaya betul-betul kami boleh bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menikmati hidangan firman Tuhan di hari ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 25. Saudara, ayatnya yang ke-14. Ya. Injil Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Judul renungan kita adalah utusan Tuhan untuk mengembangkan talenta. Nah, saudara-saudara, dalam hal melayani pekerjaannya, Tuhan tidak hanya sekedar mengutus anak-anaknya, tetapi Dia juga membekali setiap orang percaya dengan talenta. Saya percaya kita punya talenta semua. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kerajaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi tidak ada alasan bagi kita berkata tidak terhadap panggilan Tuhan. Oh, saya bukan panggilan Tuhan, gitu loh. Ya. Nah, saudara, talenta adalah berbicara tentang banyak hal. Bicara bakat, kecakapan, keahlian, dan kemampuan. Nah, harta dan sebagainya sebagai sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi Tuhan bekali dengan talenta kalau kita sudah di dalam Tuhan. Kemampuan, kecakapan, keahlian, harta dan sebagainya, ya, yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga saudara, dalam hidup kita tidak hanya menjadi anak Tuhan yang biasa. Mari kita kembangkan itu. Nah, di dalam Matius 25 ayat 16, adapun besar talenta dari tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang orang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi di sini ada 3 kategori, ya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kenapa tidak semua 5? Karena masing-masing orang punya talenta itu berbeda. Kesanggupan juga berbeda. Nah, dalam perjanjian lama,
talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi 1 talenta upah 6.000 hari identik dengan upah hampir 6,5 tahun. Ya. Jadi 1 talenta upah 6.000 hari. Ya, 6.000 per hari. Nah, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidak memberikan talenta kepada manusia. Bahkan minimal dia akan memberikan 1 talenta kepada seseorang yang sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar. Sedangkan pemberian talenta itu sendiri bukan karena kita yang memintanya kepada Tuhan, tetapi sepenuhnya adalah kewenangan Tuhan. Jadi kalau kita punya talenta 1 atau 2 atau 5, kita bersyukur. Ya, kita semua anak Tuhan punya talenta. Cuma kan kita kadang-kala kita tidak mau kembangkan. Ya, potensi-potensi ada pada kita tidak mau kembangkan. Kita hanya tidak usah susah-susah lah seperti itu, ya. Yang penting sudah jadi anak Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, jadi talenta itu adalah kewenangan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita, ya. Tetapi sepenuhnya saudara adalah kewenangan Tuhan. Nah, Ia sendiri yang menentukan. Jadi talenta itu ditentukan oleh Tuhan. Dan kalau saudara punya 1 atau 2 atau 5, saudara, kita bersyukur. Nah, jangan kita sombong. Karena itu pemberian Tuhan. Bukan dari kita sendiri. Tuhan pakai kita, ya. Tuhan pakai potensi kita. Ya. Kita punya talenta, kita kembangkan gitu. Orang lain diberkati dengan talenta. Kita bersyukur, tidak semua orang memiliki talenta. Itu sebabnya jangan sampai sombong. Sebab ada orang-orang, saudara-saudara, dikaruniakan Tuhan, dia punya talenta, tapi sombongnya minta ampun, saudara. Merasa yang lain tidak berguna. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita mau berguna untuk kemuliaan Tuhan, karena kita harus sadar talenta itu Tuhan yang menentukan. Maka dari itu kita pun tidak boleh menuntut kepada Tuhan, atau membanding-bandingkan talenta yang Tuhan beri kepada kita dengan yang Tuhan beri kepada orang lain. Ya, membeda-bedakan. Kalau dia. Nah, dengan demikian tiap-tiap orang sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Kesanggupannya, kemampuannya masing-masing. Yang kesemuanya itu didasarkan pada kesanggupan kita. Ya. Tuhan menghendaki kita mengembangkan setiap talenta yang Dia berikan itu. Jangan sampai kita menyanyiakannya dengan menyimpan serta menyembunyikannya di dalam tanah, seperti yang diperbuat oleh hamba yang menerima 1 talenta. Mentang-mentang cuma 1, disimpanlah dia. Dalam Matius pasal yang 25 ayat yang ke-18. Padahal kita diberi waktu dan kesempatan yang sama. Baik yang 5, baik yang 2, baik yang 1. Diberikan kesempatan yang sama. Mari kita pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur karena kita adalah orang percaya, ya, utusan Tuhan untuk mengembangkan talenta, untuk memuliakan Tuhan, untuk mempergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah,
Sudahkah kita, ada satu pertanyaan, sudahkah kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan? Kita jawab, harus jawab. Kalau sudah, pertahankan itu. Kalau sudah, saudara bersyukur. Karena saudara mempergunakan waktu yang baik. Kalau belum, masih ada waktu, ada kesempatan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari ya kita mau lebih dalam pemahaman pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.